Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu besar perhatian Allah kepada kita semua, sampai-sampai banyak sekali nikmat yang kita tidak syukuri di hari ini dan hari kemarin. Contohnya kita masih lancar buang air besar gitu ya, kita nggak syukurin. Masih dihindari dari penyakit-penyakit akibat vaksin dan sebagainya, semuanya pokoknya kita syukurilah. Luar biasa Allah itu memilih hamba-hambanya yang diberikan keluasan gerak seperti kita ini sehingga dapat hadir ke ruangan ini. Kita doakan semoga beliau-beliau yang tidak hadir karena uzur syar'i mendapatkan rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada kita khususnya kita minta melalui majelis ini sebagai wasilah ampunan bagi kita. Amin. Saya ingin kita membahas secara santai satu istilah dalam Islam yang namanya takwa. Sungguh mengherankan diri saya karena takwa ini didengung-dengungkan secara masif oleh mubalik, dan Al-Quran itu selalu menerangkan takwa dengan detail gitu. Tapi kita sendiri belum tentu, masih kurang pengetahuan kita tentang takwa ini. Rupanya kenapa takwa ini menjadi sesuatu yang seperti mercusuar gitu. Karena takwa ini barang langka. Allah menerangkan takwa itu secara samar, ingin mengatakan pada kita bahwa takwa itu wajib kamu raih. Tapi kamu nggak bisa meraih takwa ini kemudian kamu mengatakan dalam satu titik saya udah takwa, nggak bisa. Jadi penilaian akhir ada pada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku menciptakan kamu bersuku-suku, berbahasa-bahasa untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku adalah orang yang takwa. Ini ayatnya mengandung rahasia bahwa takwa adalah filter Allah terhadap seluruh manusia yang dia ciptakan. Saya ciptain manusia segelondong, miliaran manusia. Tapi dari situ saya akan ambil yang terbaik. Nah, sayangnya nggak pernah detail orang menerangkan takwa. Ya. Takwa itu kata Rasulullah, hahunna 3 kali. Takwa itu di sini, di dada. Di takwa itu perbuatan yang nggak kelihatan sebenarnya. Hanya kita mesti ngerti gitu, dan kita mesti punya cita-cita getol nyari takwa itu sampai takwa itu melekat pada diri kita. Karena Allah tadi bilang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku adalah orang yang takwa di antara kamu. Kenapa disebut dengan mulia takwa itu? Karena Allah sendiri mulia. Allah itu punya nama Karim. Kita punya teman Abdul Karim, hamba yang maha mulia. Ya Pak Karim, mestinya nggak boleh panggil Pak Karim kita.
Pak Abdul Karim tetap. Atau Karimnya hilang, Dul gitu. boleh. Karena itu Asmaul Husna. Karim. Iya, Pak. Surga Jannatul Naim, Jannatul Karim. Arsy-nya Allah, makhluk paling besar, Arsyil Karim. Malaikat Jibril, Rusulin Karim, utusan yang mulia. Al-Qur'anul Karim. Nah, semua kumpulan yang mulia ini termasuk Allah, zat yang maha tinggi, maha mulia itu. Kalau kita mau dekat ke surganya Allah, ke malaikatnya, ya kita mesti jadi mulia. Nggak bisa dengan modal nggak takwa gitu, terus kita bergabung dengan surga, itu mana bisa. Jadi ternyata dalam ayat itu tadi Allah meminta kita, ayo takwa gitu. Nah, di dalam definisi daripada takwa ini Imam Syafi'i menyimpulkan di kitab Ar-Risalah bahwa takwa itu kesimpulannya adalah melaksanakan perintah Allah semuanya dan menjauhi larangan Allah semuanya. Betul itu. Tapi akhirnya menjadi serem takwa ini. Mana bisa kita melaksanakan semua perintah Allah? Dan mana pula kita kuat untuk menahan satu misalnya atau dua larangan Allah? Pasti kan ada yang dilanggar kan? Tiap hari mungkin. Dari lisan, dari mata gitu. Jadi takwa ini akhirnya menjadi objek yang dipesimiskan. Akhirnya kita bilang, ya udah kita mati, jadi pas bandrol aja dah. Sebisa-bisa kita. Mudah-mudahan kita matinya ya setengah iman, setengah kafir dong. Kita mesti raih itu takwa, Pak. Mau tidak mau harus diraih. Hahunna. Dan kebetulan arah dari semua ibadah itu Allah selalu bilang, moga-moga supaya la'alakum. Dalam Al-Baqarah itu ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Ya kan? Dan Tuhan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar kamu punya derajat takwa. Dengan penyembahan padaku kamu jadi mulia. Dan didetailkan di beberapa perintah. Puasa, la'alakum tattaqun. Kisos, la'alakum tattaqun. Nikah, cerai, talak, la'alakum tattaqun. Subhanallah kan? Jadi kita ini diarahkan oleh Al-Quran untuk takwa. Tapi kita belum mulai. Problemnya kita belum mulai. Apa karena belum ngerti, belum nyampe, belum komplit pemahamannya? Nah, ini kita bahas. Supaya keluar dari ruangan ini nanti, cita-cita Bapak terbesar adalah jadi takwa. Cita-cita dulu, gak apa-apa. Coba, Allah ngajarin kita doa, di mana kita minta dicetak jadi orang takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya kan? Ya Allah, berikanlah aku dari pasangan-pasanganku dan keturunanku itu sejuk mata memandang gitu. Tapi di ujungnya disebut waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan aku pimpinan bagi mereka. Takwakan mereka, apalagi aku pemimpinnya. Takwakan aku. Berikan aku spirit, aku semangat untuk jadi pemimpin orang takwa. Kita udah minta sebenarnya. Ya, jadi ini takwa ini sesuatu yang tidak populer, tapi ternyata satu-satunya yang harus diraih untuk dapat masuk ke surganya Allah. Ya, di bawah takwa itu nanti ada zuhud, ada segala macam gitu. Tapi takwa itu sumbernya. Secara umum semua ibadah arahnya ke takwa. Bahkan takwa ini dipromosikan secara masif. Setiap Jumatan
rukun khutbah itu ngajak takwa. Kalau Bapak dengar khotib nggak ngajak takwa, angkat tangan. Rukunnya kurang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak ada ayat ini, nggak jadi tuh khutbah, nggak sah jumatannya. Secara masif, mau balik juga begitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih atau Faya ibadallah usikum nafsi bittaqallah. Usikum itu artinya aku berwasiat padamu wa nafsi dan pada diri sendiri bittaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Jadi takwa itu disuruh-suruh kita itu. Cuman karena kemudian wasiat takwa dari khotib maupun mubaligh itu sekadar pembukaan, maka ya materinya kan lain nih. Itu udah nggak diingat sama kita-kita. Ya lewat gitu aja gitu, sehingga menjadi perintah yang biasa gitu, ya kan? Padahal masif terus diupayakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan pada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ai bil makna, maksudnya fi makanin wa zamanin, di segala tempat maupun di segala waktu. Takwa itu mesti melekat. Kalau gitu mesti ada prakteknya, Pak. Nggak bisa lagi udah, nggak bisa dalam angan-angan kita. Nggak bisa. Jangan takut pula disebut soalim nih. Tapi juga jangan melantik diri, saya udah takwa. Nggak bisa. Karena penilaiannya ada di Allah. Tapi upaya ke arah sana harus masif kita, ke arah takwa itu. Ya, saya kirim sebentar. Ada 5 hadis. Lihat hadis yang pertama. Iya, salah satu hafalan memang. Tapi ya kan saya juga nggak tega juga kan sebetulnya. Oke, lihat hadis nomor pertama dulu. Ya. Jadi takwa itu berkaitan erat dengan hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Kalau kepada Allah itu adalah melakukan perintahnya dan menahan larangannya. Kalau pada manusia, lihat tadi itu kan ayatnya Al-Hujurat tadi, dan ini hadis ini nomor 1. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak pula menghinanya. At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Takwa ada di sini, kata Rasulullah. Ada di dada, atau maksudnya maknanya ada di hati. Lalu cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi takwa dalam praktek nanti kepada Allah vertikal, kita berusaha untuk menjaga terus perintahnya, berusaha untuk memahami bahwa Al-Quran itu pasti benarnya, gitu loh. Dan saya akan melaksanakan Al-Quran itu. Kata Rasulullah, ya, kamu ikut aja Al-Quran, ya, ikut aja kemana Al-Quran bergerak, ikut. Al-Quran bilang halal, kamu halal. Al-Quran bilang haram, kamu haram. Nah, kepada manusia, ya ini tadi, berbuat baik aja dah. Nah, itu perlambang zahir dari orang takwa. Wah, harus tuh, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang masih nyimpen dendam pada orang itu, udah Pak, jangan ngimpi jadi takwa. Ini peringatan Rasul. Takwa hahuna, ada di dada. Jadi takwa itu perbuatan hati. Nah, kemudian herannya kita ini nggak nyoba jadi takwa, padahal janji Allah sedemikian rupa pada orang takwa. Janji Allah itu meliputi 2 janji. Janji sejahtera di dunia, pasti. Orang takwa
itu Allah jadikan orang yang sempurna kehidupannya di dunia, tanpa ada masalah, duit udah pasti banyak, di akhirat udah pasti sejahtera, masuk surga. Baik Allah janji pada pribadi maupun Allah janji pada kelompok. Dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 6 itu berkali-kali Allah janji kepada orang yang takwa. Buka At-Tolak ya. Surat 65. Kita lihat ayat 2 dulu, nyambung ke ayat 3. Ayat 2-nya kita lihat dari kalimat terakhir. Ya, ayat 2 surat At-Tolak, dari kalimat terakhir disambung ke langsung ke ayat 3. Ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa pada Allah. Orang takwa pada Allah, ya. Yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan mengadakan dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Bapak mentok, Bapak nggak takwa. Tapi Bapak takwa, Bapak nggak pernah mentok. Itu maksudnya gitu. Satu ya, lihat di ayat 3-nya di awal. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan mengadakan rezeki kepada dia dari arah mana dia pernah mikir. 2, janji pada pribadi nih. 1, nggak pernah mentok setiap masalah. 2, ada aja rezeki. 3, lihat ayat keempatnya di bagian akhir juga. Ayat keempatnya di bagian akhir juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah nggak pernah kasih kesulitan. Urusannya gampang terus. Saya sih ngeliat di ruangan ini cuma Dede yang udah pernah dikasih Allah begini. Gampang aja. BPKB hilang, temu lagi. Gampang. Gak usah ke polisi, blokir-blokir segala macam. Datang BPKB ke dia. Tapi nggak tahu dia takwa pakai kop atau takwa. Nggak tahu. 3, jadi diberikan jalan keluar dari setiap persoalan, diberikan rezeki yang nggak terduga. Yang 3, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Lihat lagi ayat 5. Lihat lagi ayat 5. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, dia akan hapus dosa dan kesalahannya dan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dosa dihapus, pahala ditambah. Kira-kira ini calon ahli surga apa neraka? Sampai sini kalau Bapak nggak tertarik untuk jadi takwa, udah Pak, mati aja sekarang dah. Harus tertarik. Nah itu tawaran Allah kepada pribadi. Tawaran Allah kepada kelompok, bukan tawaran Allah, janji Allah kepada kelompok. Lihat di surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk Pamulang, sekiranya penduduk Tangerang Selatan, sekiranya penduduk Indonesia kompak beriman dan takwa, nggak kurang rezeki untuk mereka yang berkah. Percaya nggak sama kitab ini? Tapi nggak ada yang pernah bukti. Itulah Allah suruh, takutlah kamu kepada satu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu aja khusus, enggak.
Orang yang alim kayak bapak-bapak ini kena juga azab itu. Kenapa? Karena tidak mencegah kemungkaran. Kita udah takwa sendirian di rumah. Ada orang lain, anak perawan dibawa sama pacarnya ke puncak, kita diemin. Nah, tapi kalau walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini kompak bertakwa dan beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Ustaz kok hafal ya, kata Ihsan. Jangan heran San ya, udah lama gue ngajar. Maka akan kami turunkan keberkahan. Luar biasa janji Allah. Dan Pak, orang takwa itu kok ya maaf ya, di mata Allah itu saking mulianya, itu malaikat itu sungkan di pintu surga jadi VVIP. Wasiqal lazina taqarrabahum, ya kan? Apa? Ilal jannati zumara. Dan digiring, diantar orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka berombongan-rombongan ke surga. Hatta idza ja'uha, dan ketika sampai di depan surga, wa futihat abwabuha, dan pintu surga dibuka, wa qala lahum khazanatuha, dan malaikat berkata pada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera saat kamu semua, selamat ya. Tibtum, berbahagialah kamu semua. Masuk, jangan keluar lagi. Enak kan disambung itu? Enak. Tapi orang kafir coba ke pintu surga, ngapain lu? Nyuci sono. Suruh ke belakang, ke neraka. Luar biasa ini. Jadi betapa mulianya orang takwa di dunia. Waktu mau masuk pintu surga, dikumpulinya bareng orang takwa juga, sama nabi-nabi, sama solehin segala macam. Lalu sampai di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, lalu orang berkata, malaikat berkata semua, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lihat Az-Zumar ayat 70 berapa ya Pak Palri? 73. Oke, ya. Apa kata Az-Zumar ayat 73? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ilal jannati zumara. Maaf, saya nggak boleh ngomong zumara. Dan orang-orang yang bertakwa itu diantar, di guide ke dalam surga berombongan-berombongan. Jadi rombongan pengajian Nurul Iman. Diantar. Senang kita. Ketemu Pak Tom, kok tinggi Pak Tom gitu. Ya kita semua tinggi 30 meter kan. Tinggi semua. Wah, ketemu semua. Rangkul-rangkulan. Loh. Pak Tom sama siapa di belakang itu? Ini ada Dewi, ada Tia, ada Evi. Anak-anak semua. Bapak juga semua bu anak-anaknya. Rombongan. Hah? Jalan normal. Enggak. Wah, ini. Oh, bukan. Main fisik deh, enggak boleh. Diantar sampai depan pintunya, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah itu sebetulnya penjaga harta. Surga bukan harta kan? Jadi surga itu dijaga sama malaikat yang luar biasa teliti. Begitu melihat rombongan Nurul Iman, dilihat lagi nih, ada yang jahil kan ya? Nggak ada. Pas Sugeng di sana, wah ganteng, tinggi kan? Itu. Belakangnya ada si siapa itu Dani segala macam. Lalu mereka berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Buka pintunya. Pintu surga itu, satu pintu surga itu
Jarak dari besi yang satu ini ke besi yang lain itu adalah 700 tahun perjalanan. Satu pintunya. Nah pintunya udah berapa surga? Udah 7. Kalau neraka ada 8. Wah, masuk semua rombongannya. Dipanggil habis itu. Pak Rasman. Iya saya. Ini. Wah, jangan malu-malu situ. Boleh milih soalnya. Lihat di ayat selanjutnya. Boleh duduk di tempat manapun. Coba lihat di ayat 74. Kata malaikat begini. Rasman, saya tahu kamu suka villa kan, suka yang di gunung-gunung. Kirim dia ke menara kaca gitu. Kasih lap itu suruh bersihin. Ya nggak apa-apa. Kerja di surga gajinya gede. Ngapain tuh nikmatin? Gitu. Jadi gimana? Dia di 74. Coba bagus bacain. Hai sunasya kan? Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang turistik. Di sini Bapak lewat Pondok Indah atau Pulau Mas, kagum, ini rumah gede amat 4.000 meter kali ya. Bisa, Bapak cuma bilang sama malaikat aja. Tapi bahasa Arab bilangnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, malaikat, la ilaha illallah. Malaikat udah tahu. Oh, pengen ini kan rumah ya. Oh, sono. Mau sate es krim, malaikat, la ilaha illallah. Wah, udah tahu malaikat tuh. Malah disungkan malaikat. Pak mau apa sekarang Pak? Mau tongseng, mau apa gitu. Kalau ke surga mau bakso. Malaikat lain bilang jangan taruhin bakso ntar enak gitu. Emang dia sukanya bakso doang. Kalau bakso dikasih skutel-skutel gitu dia orang kampung. Kalau kondangan mas skutel dibilang ya, gitu. Ya. Tapi masuk surga juga yang begini, dikemplang dulu. Habis suka nyela makanan. Paham ya? Nah, sampai sini titik ini. Apakah takwa itu kebutuhan atau bukan? Atau sekedar jargon aja, ayo kita bertakwa gitu. Pak Habibie itu waktu jadi presiden bahwa setiap insan di Indonesia harus punya rasa imtak, iman, ilmu apa dan takwa. Tapi apakah takwa ini maksud Pak Habibie itu sesuai dengan ini? Anda bayangkan nggak orang yang dikatakan Allah inna akramakum indallakum, yang paling mulia di sisiku nih, orang yang takwa. Dan takwa disuruh-suruh terus. Akhirnya orang takwa jadi VVIP. Sampai titik ini kepengen nggak? Berarti butuh. Nah, sekarang saya uraikan dulu alamat-alamat orang yang takwa. Alamat itu artinya tanda-tanda orang yang takwa. Memang menyebar di Al-Quran dan banyak sekali gitu. Tapi bolehlah, dan satu alamat ke alamat lainnya ini saling berhubungan sebetulnya. Hanya bolehlah kita ini nanti meneliti untuk perenungan di rumah. Apa iya kita sudah seperti ini? Kalau iya sudah seperti ini, atau kalau kita melanggar ini gitu, nah bertobatlah dan minta ampun dan usahakan supaya bisa seperti itu. Pertama alamatnya ada di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Itu kan gampang bunyinya kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1. Ya kan? Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa itu pertama imannya pada gaib luar biasa. Imannya pada yang gaib luar biasa. Artinya beriman betul dan yakin pada yang gaib. Kedua, dia pasti sholat. Dan sholatnya nggak main-main. Sholat ini mengandung banyak gelar. Hafizun, daimun, khosyiun, mukimun. Waduh,
Udah daim, mukim, khusyuk, ya kan? Sholatnya begitu. Dan dia menegakkan. Sholat dianggap sebagai kehormatan dari Allah. Sholat getol. Saking getolnya sampai teliti dia. Ya. Tapi jangan kemudian didebatkan lagi soal Ustadz kalau begini goyang-goyang boleh nggak gitu. Bukan itu. Maksudnya sholat itu ya udah, yang lain ditinggalkan terkecuali Allah. Makanya Sayyidina Ali pernah kita dengarkan kisahnya di Bukhari Muslim itu. Orang dulu kalau kena panah di perang kena panah nih. Panahnya dicabut sama sahabatnya. Itu sakitnya luar biasa. Panah kan berarti ujungnya segitiga gitu kan. Masuk ke sini mau dicabut kan susah. Patahin sini berarti dalam masih ketinggalan. Mesti dicabut begini. Tapi Ali bilang, kamu cabut di sini panah saya ini kalau saya lagi sholat. Insya Allah saya nggak kerasa apa-apa. Benar, sholat dia. Sahabat lain nyabut. Selesai, tetap assalamualaikum. Tanya yang lainnya, nggak sakit tadi? Enggak. Kenapa nggak sakit? Kamu nggak tahu saya berhadapan dengan siapa. Lagi sholat saya berhadapan dengan siapa? Kamu nggak tahu. Saya nggak peduliin yang lain di dunia ini. Kalau kita kagak, dibalik kalau kita sholat. Kunci di mana tadi? Toto ketemu Pak kuncinya. Terus dia bilang, inilah petunjuk Allah. Pret. Salah. Ya kemarin sholat ada yang batalin. Gara-gara kucing. Siapa itu? Jadi pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting nih. Jadi ini hubungan vertikal. Dia percaya sama yang gaib. Percaya sama yang gaib itu pertama kali adalah percaya pada gaib yang mutlak, dalam arti dia bersifat ihsan. Bukan itu bagus ihsan, bukan. Itu mah tukang akuarium. Ini ihsan artinya anta budallaha ka'annaka yarah. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Fa ila takun tarah, tapi engkau tidak mampu melihat dia, fa innahu yarak. Maka anggaplah dia melihat kamu. Pasti itu. Ada orang ihsan itu kalau udah tahu dia diawasi sama Allah. Kayak kita diawasi CCTV, Pak. Bawaannya pengen baik aja. Kita tugas jadi bendahara. Tiap Jumat siang ngitung duit, tromol gitu. Tapi CCTV 3 di situ. Emang Bapak ini gini. Nggak ngelihat CCTV-nya? Enggak. Pasti jadi bersih gara-gara CCTV. Begitu pula orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yakin yang gaib itu ada mutlak, wajibul wujud, dan yang gaib itu melihat dia sekarang ini. Itulah kepada yang takwa. Yang kedua, iman gaib artinya dia tahu bahwa Allah menciptakan makhluk bukan cuma dia. Ada malaikat yang nggak kelihatan, ada setan, jin nggak kelihatan. Bahkan ada sesuatu yang nggak kelihatan, bukan malaikat, bukan jin, tapi kita nggak bisa menggapainya. Itu loh Pak. Nyamuk itu dibesarin mikroskop 400 kali. Matanya ada 365. Matanya dia ada 365 mata nyamuk. Mata itu kalau satu rusak, rusaknya karena bakteri. Berarti mata nyamuk ada bakteri lagi. Bakteri itu bisa berkembang biak karena dia kawin antara bakteri laki sama perempuan. Nah, yang laki itu bakteri bisa mati karena terganggu dengan situasi lingkungan proton ion di dalam itu. Kecil lagi. Nah, itu ada makhluknya. Kita mesti yakinin. Ustadz terlalu profesor nggak nyampe. Apalagi kisah nggak nyampe deh, biasa cupang sih. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian membuat kita takwa karena kita kemudian berkata, Masya Allah, zat apa yang sedemikian telitinya membuat sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Alimul ghaibi wasyahadah, dia ilmunya kelihatan dan tidak kelihatan. Iku minas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka yunfikun,
Mereka nggak segan-segan untuk infak. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi keempat adalah orang takwa itu kok percaya benar sama Quran. Sampai dia bilang sama Rasulullah, senyum dia. Karena Rasulullah bilang, "Dzuru ma kitaballahi haitsu madar." Ikutilah kamu kemana arah Quran bergerak. Maka dia yakin. Karena dimulai dengan kata-kata la raiba fih. Ini nggak ada cacatnya nih, kitab nggak ada cacatnya nih, karena ini perkataan Allah. Jadi Quran minded dia. Tuh. Dan dia percaya juga bahwa sebelum Quran, nabi-nabi yang banyak itu juga diturunkan kitab. Yang kitab itu isinya sama dengan Quran, tapi belum sempurna. Nah, dia sempurna di zamannya, yaitu yang tersebut di dalam Al-Quran adalah Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Ibrahim untuk Ibrahim dan Ismail, dan lain sebagainya. Pokoknya ada Rasul-Rasul yang dikasih kitab juga. Percaya dia. Dan dia percaya kitab itu sudah tidak ada lagi sekarang. Kata Rasulullah, seandainya ada Taurat datang di hadapanku yang asli, maka dia batal demi hukum, karena udah ada Quran. Gitu. Nah, dia percaya itu. Dan terakhir di Al-Baqarah itu, wabil akhirati hum yuqinun. Orang takwa itu yakin ada akhirat. Dan orang yakin ada akhirat maksudnya dia yakin nanti akan dibalas. Apa perbuatannya di dunia ini baik dibalas baik, diperlihatkan dulu perbuatannya, yang jahat dibalas jahat. Itu alamat takwa yang pertama. Artinya alamat takwa yang pertama adalah orang takwa punya sifat beriman pada yang gaib. Dia melaksanakan sholat, dia infak, dia percaya dengan kitab Al-Quran penuh, dan percaya dulu pernah ada kitab sebelum Al-Quran yang disempurnakan oleh Quran. Yang terakhir, kepada akhirat dia yakin. Yakin pada akhirat itu harus ditanamkan dari sekarang. Sama dengan Bapak yakin gini. Nih saya udah sering nih nyampein. Ada kabel listrik telanjang di tiang di tengah gantung gitu. Tapi ditulis nih di sini ada papannya, 15 juta saya kasih kepada orang yang sanggup ngemut kabel ini. Gitu. Kira-kira Bapak ngemut apa enggak? Hah? Kenapa? Yakin bakal meledos, Pak. Bubor. Sama. Kita harus akhirat tuh yakinnya seperti itu. Wah, kalau saya dibuat begini ya teryakin dibales. Gitu. Yakinnya seperti itu. Ya. Nah, itu alamat pertama. Alamat kedua, kita lihat sekarang ada di Al-Baqarah juga, yaitu di ayat 177, hanya di bagian akhir saja, karena yang lainnya berhubungan dengan yang tadi. Itu ya. Ya, itu ada di mulai begini. Sebetulnya semuanya itu hampir sama dengan yang tadi kan, bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum itu segala macam, tapi kita mulai dari ini aja, bahwa orang yang bertakwa itu ciri khasnya adalah ciri khas selanjutnya ya adalah wa yufuna. Yufuna ada enggak? Sebentar. Oh, maaf. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Pertama itu orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Ya. Kemudian selanjutnya wasabirina fil ba'sa idra'a wa hinal ba'. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Jadi di ayat ini ciri orang takwa selanjutnya adalah satu, orang yang nepatin janji kalau berjanji. Nepatin janji kalau berjanji ini kita urut. Pertama, janji pada siapa? Pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Once Bapak ngomong syahadat, Bapak janji untuk jadi Islam yang sejati. Kemudian kita janji pada siapa? Janji nikah. Misakun ghaliza. Qubiltu nikaha wa taswijaha li nafsi bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya si ini, binti ini dengan mas kawin tersebut tunai, maka kita janji pada Allah untuk menerima titipan istri, janji pada orang tuanya untuk menjadikan dia orang soleha, janji kepada dia sendiri, pada maksudnya. Kadang-kadang dilanggar nggak? Bini dibentak-bentak, bau loh, bau. Kalau malam gendus-gendus juga kita, dibilang bau. Jangan sakiti hatinya. Jadi ciri orang takwa, janji selalu ditepatin. Kemudian yang kedua, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Sabar memuji Allah ketika dapat musibah. Itu alamat kedua. Alamat takwa ketiga adalah orang-orang yang setiap hari berdoa kepada Allah untuk membuktikan dan melaporkan dia punya iman. Rabbana inana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Coba Bapak hafalin doa ini. Orang takwa itu cirinya dia berdoa itu tiap hari. Tuhanku, sungguhnya aku atau kami sekeluarga sudah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan hindarilah kami dari api neraka. Jadi Allah mewahyukan kepada Muhammad untuk mengajarin umatnya supaya dia jadi takwa. Tiap hari lapor imannya. Lapor dia punya iman. Dengan perkataan Rabbana inana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ali Imran ayat 16. Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana terus innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, kok Ustadz mengatakan bahwa ini ciri orang takwa? Lihat yang sebelumnya, ya, lihat ayat sebelumnya itu nggak usah dibahas lah. Lihat di rumah nanti. Kemudian ciri selanjutnya orang yang berdoa begini juga punya sifat as-sabirin, orangnya sabar, was-sadiqin, orangnya ngomongnya bener, wal qanitin, orangnya tetap taat, wal munfikin, orang yang nafkahin harta, ya. Terus wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang sering banget minta ampun di waktu sahur. Maksudnya bukan letterlek juga istighfar di waktu sahur. Maksudnya Allah, dia sering banget qiyamul lail. Ciri orang takwa tuh. Alamat ketiga. Jadi kalau kita sekarang ditanya bahasa Indonesia aja, Pak, alamat takwa pertama apa? Percaya pada yang gaib, sholat, infak, percaya pada Al-Quran dari kitab sebelumnya, kemudian terakhir pada akhirat dia yakin. Kalau yang kedua apa, Pak? Yang kedua, menepati janji kalau berjanji, sabar dalam kesempitan, peperangan dan penderitaan. Yang ketiga apa, Pak? Nah ini, dia tiap malam berdoa, minta lapor bahwa dia beriman dan minta dilindungi dari api neraka. Kemudian dia sabar, dia sidik, dia taat, ya kan? Terus dia sering sholat, sering qiyamul lail. Nah, sampai 3 alamat ini kira-kira udah banyak kan yang melakukan, betul? Alhamdulillah. Wah, calon ini. Calon, Pak. Yang amin cuman yang tahu doang, yang berilmu, yang lain mah. Ya. Saya kasih contoh. Rasulullah itu
Kalau nyuruh takwa itu dengan predikatnya. Ada seorang ibu-ibu di kuburan nangis. Rasulullah bilang, bertakwalah kamu dan sabarlah. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3, lihat. Jangan-jangan kita nyantar. Hafalan ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berjalan melewati seorang wanita yang sedang berada di kuburan dalam keadaan menangis. Maka beliau bersabda, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kamu pada Allah dan bersabarlah. Mengarahkan orang untuk takwa. Oke, lanjut. Alamat takwa keempat. Nggak apa-apa Pak, jangan bosan-bosan Pak, ya. Jangan bosan-bosan. Ini informasi rahasia nih ya. Pak Tom jangan dikasih tahu ya. Alamat takwa keempat. Nih Bapak mudah-mudahan punya nih sifat ini. 4A. Wah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang nafkahin hartanya, baik dia lagi banyak uang maupun lagi cekap, dia infakin aja. Jadi orang yang menafkahkan hartanya waktu dia sempit maupun dia lapang, dia tetap infak. Nggak lihat jumlah, terserah. Kan kita, penyakit kita kalau lagi sempit, kita bilang sama orang, gue minta duit lo dong 10.000. Boro-boro 10.000. Ini juga ada 20.000 buat makan keluarga, tahu nggak lo? Lu mesti menting keluarga dulu. Lu tahu diri dong, gue lagi susah. Nah, nggak boleh. Berarti belum tak. Sebab orang takwa itu kaya miskin sama aja bagi dia. Malah dia lebih senang miskin. Bapak kan dia senang miskin. Nabi senang miskin. Allah ma'ahyani miskinan. Hidupkan aku sebagai orang miskin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Dia sanggup menahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dan dia memaafkan setiap kesalahan manusia hatta sebelum orang itu minta maaf. Ini yang susah. Tentu ingin ya orang-orang. Ya, buka surat Ali Imran 134. Ali Imran 134. Itu alamat takwa nomor 4 ya. Jadi takwa nomor 4 alamatnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang nafkahin hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan orang yang menahan amarah. Nabi ditanya sahabat, saya pengen dikasih tahu ajaran perbuatan yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka apa sih? La taghdab. Nabi bilang, jangan marah. Harus apa lagi Nabi? La taghdab. Jangan emosian. Apalagi Nabi? La taghdab. Jangan marah. Marah itu sambaran api neraka pada dirimu. Marah itu. Terus wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya udah maklum lah. Iya saya paham. Dah saya maafkan. Lu ya, gue kasih lu nggak terima kasih lu. Gila lu. Wah, malah digituin orang. Maafin aja Pak. Orang kan beda-beda kulturnya. Saya ngasih orang, udah pergi aja orangnya gitu. Jangan dipanggil lagi. Ngomong apa? Nah ini kita didik anak-anak gitu sih ya.
Terima kasih. Ngomong apa? Bilang apa? Nah, Aci, gitu, orang bener katanya. Ya, terus walafidah alinas, ya kan, udah. Lalu di ayat selanjutnya orang yang takwa itu, walazina iza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang apabila dia buat maksiat langsung ingat Allah, langsung istighfar. Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan dia nggak bakal ngulangin lagi itu perbuatan setelah istighfar. Artinya orang yang takwa cirinya adalah orang yang sering taubatan nasuha, sejalan dengan seringnya maksiat yang dia lakukan. Lain sama orang kalau nggak takwa, habis maksiat, dia cerita, semalam di perahu di Muara Karang goyang. Ihsan pernah tuh, karena dia ikan bagiannya kan. Jadi ada yang pakai lampu, Pak, kalau mau pesen yang variasi. Kalau lampunya udah begini, datang tuh perahu, udah sama orangnya. Nah ini selain pertanyaan bodoh juga ya kira-kira iya. Lo kalau sama profesor beda. Oke, itu alamat ke-4. Jadi Bapak tinggal apalin ininya aja, perbuatannya aja. Alamat 1 orang takwa, alamat 2 orang takwa, alamat 3 orang takwa, alamat 4 orang takwa. Alamat ke-5 yaitu orang yang sama dengan tadi sebelumnya bil goib ya. Enggak apa-apa. Al-Anbiya ayat 49. Al-Anbiya ayat 49. Surat 21 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi orang takwa itu cirinya adalah orang yang takut terhadap azab Tuhan mereka, terhadap Tuhan mereka. Padahal Tuhan itu tidak terlihat olehnya. Jadi dia tuh demen punya Allah, padahal dia tahu dengan pasti Allah tuh nggak kelihatan. Ihsan tadi. Iya, ihsan tadi. Bukan ihsan ini Pak, DGR terus senyum-senyum lihat tuh, udah kayak orang bener. Ya. Itu bukan yang tadi. Jadi orang takwa itu yang kelima, dia punya alamat, dia tuh selalu takut, merasa diawasi. Yang keenam, alamat orang takwa keenam adalah orang yang yakin sama ajaran Rasul dan berdakwah, mendakwahkan ajaran Rasulullah itu. Ya, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-33. Surat Az-Zumar ayat ke-33. Surat 39 ayat 33. Alamat ke-6 ya. Alamat ke-6 orang takwa. Wallazina jaa'a bis-sidqi was-shadaqa bih. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, gitu ya. Ulaika humud muttaqun. Ini maksudnya ayat ini adalah sebagian ahli tafsir berkata Muhammad yang benar itu, dia yang takwa gitu. Ada lagi yang berkata menafsirkan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan kemudian meyakini membenarkannya, mendakwahkannya, dia takwa. Bapak udah latihan dakwah kan? Udah dakwah di mana-mana, di rumah, kepada keluarga, termasuk sudah berupaya ke arah takwa. Amin. Ini saya bukan besarin hati Bapak, bukan. Kita cari bukti aja. Di antara alamat-alamat tadi kan udah semua rata-rata. Cuman mungkin yang cacatnya ada di nggak mau maafin orang gitu ya. Atau ya kita pelit sama duit. Itu biasa itu. Tinggal minta ampun aja terus laksanakan. Tapi yang begini-begini, model-model begini udah dilakukan. Nah, alamat takwa yang terakhir, yang ketujuh adalah orang takwa itu orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Surat Qaf, surat 50 ayat 32 dan 33.
Apa kata surat Qaf ayat 32? Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Awwabin hafiz itu artinya adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat tadi itu. Terus hafiz itu adalah memelihara semua perintah Allah. Satu. Yang kedua di ayat 33-nya, man khasyar rahmana bil ghaibi, yaitu orang yang takut bukan. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Tuhan yang murah, maksudnya dia memelihara diri, tidak melanggar larangan Allah. Jadi menahan diri, nggak sampai melakukan larangan Allah, dan memelihara semua perintah Allah. Itu orang yang takut. Cuma 7 alamatnya, ya. Bisa dihafalkan karena untuk diamalkan. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan bodohnya, bisakah seseorang menjadi sesempurna ini, melakukan 7 alamat ini? Bisa nggak kira-kira? Kok pada diem? Apa saya membosankan bagiannya? Enggak. Ntar Anda kualat. Hah? Nggak bisa. Yang jawab nggak bisa angkat tangan deh. Berarti ada yang jawab bisa. Yang jawab nggak bisa kenapa alasannya? Yang jawab bisa kenapa alasannya? Yang jawab nggak bisa dulu. Yang pasti dari beberapa perintah larangan pasti ada cacat. Kalau berusaha ya. Mengupayakan bisa. Bisa. Insya Allah sesuai kehendak Allah. Tapi kalau secara teori sempurna bisa semua gini, nggak bisa. Yang bisa jawabnya apa? Yang ngomong bisa alasannya apa? Ya diwakilin Pak Agus dah. Oh, semuanya bilang bisa kan? Bisa nggak seseorang punya 7 alamat ini di dirinya? Kalau saya pasti bisa, karena kita cita-cita ingin ke surga. Iya. Mudah-mudahan pasti bisa, insya Allah. Karena kita Islam itu secara kafah seluruhnya. Apa perintah dari Allah yang kita lakukan. Iya. Jadi boleh nggak saya bilang Bang Iskandar optimis, Bang Rasman ya pesimis sedikit gitu? Hah? Namanya gitu. Soalnya alasannya Hasil. Asli. Saya bilang sampai sesempurna kan? pokoknya iya, kalau itu sama jawabannya. Sebenarnya upaya bisa, tapi ya nggak tahu deh gitu ya, sempurna apa enggak gitu. Nah, oleh sebab itu, karena kita ragu-ragu tentang hal ini, kita dengarkan nasihat dari 2 sahabat Nabi. Pertama Al-Hajjaj, yang kedua Ibnu Abbas. Al-Hajjaj ada di hadis keempat, Ibnu Abbas ada hadis kelima. Nah, lihat ya, hadis keempat, lihat. Dari Asim dia berkata, aku mendengar Al-Hajjaj berkhutbah di atas mimbar. Dia mengatakan, ya, perkataannya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampumu. Kalau perkataan para sufi, yang dimaksud dengan semampumu itu sepengorbananmu. Sepengorbanan. Anda mesti takalluf, mesti menyiksa diri, membebani diri dengan upaya takwa. Jangan semampunya kok, jadi ngentengin. Paham? Batas minimal. Batas minimal. Benar juga tuh istilahnya. Maksimal upayanya, tapi harus punya semangat. Paham ya? Ittaqullaha mastata'tum. Lalu dari Ibnu Abbas, lihat hadis nomor 5, hadis terakhir. Dari Utsman bin Hadir Al-Azdi, dia berkata, aku pernah datang menemui Ibnu Abbas, kemudian aku berkata padanya, berikanlah wasiat untukku. Dia menjawab, ya, akan aku berikan wasiat untukmu. Wasiatnya adalah, alaika bitaqwallah wal istiqomah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikaplah istiqomah. Terus menerus tanpa henti, tanpa diselingi oleh larangan Allah. Istiqomah terus. Allah senang dengan yang istiqomah walaupun sedikit. Contoh,
Saya malam tuh kalau ngikutin Rasulullah rada berat. 11 rakaat, apa 2 selama. Saya cuma 1 kali witir aja, 1 rakaat witir. Tapi zikir saya kencengin, Quran saya kencengin. Boleh. Boleh. Mastata'tum al-hajat itu dari Rasulullah sebetulnya. Bertakwalah semampumu. Yang penting kamu lakukan upaya itu. Ya kan? Angka-angka itu angka ideal. Angka ideal. Tapi angka itu bisa dibebaskan juga kan oleh Rasulullah, oleh Allah. Zikran kasir. Zikir sebanyak-banyaknya. Lah, piye? Jadi kalau kita mau gitu, ya bertakaluf juga. Ngorbanin diri bangun tengah malam hanya untuk itu. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya kira nanti insya Allah Allah akan memberikan hidayah pada Bapak semua. Amin. Untuk berupaya takwa diam-diam. Hanya Bapak dan Allah yang tahu. Tapi Bapak tersenyum setiap hari sambil berkata, raditu billahi rabba. Senang aku punya Tuhan Allah. Karena dia memberikan jalan padaku untuk masuk surga dengan jalan ilmu takwa ini. Percaya Pak, kalau udah Bapak baik sama orang, lalu sama Allah hubungannya bagus, apa yang menghalangi Bapak untuk masuk surga? Gak ada lagi. Tapi itu mesti diupayakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.